Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subtema 3 ya, pembelajaran kedua, tujuan pembelajaran SPDP. Dengan kegiatan mengamati gambar benda 3 dimensi, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. Bahasa Indonesia dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. IPA dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Selanjutnya, aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kalian dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Ya, amati gambar berikut anak-anak. Gambar ini adalah gambar 3 dimensi. Nanti kita akan mencari lebih lanjut. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Perhatikan anak, ciri-ciri benda 3 dimensi adalah yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki volume sehingga dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang atau arah manapun. Jadi bisa dilihat dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, ya seperti itu. Kemudian menempati ruang. Anak-anak, gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kalian pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Kemudian memiliki volume. Ditinjau dari jenis keindahannya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam bentuk 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah yang pertama, benda kubistis. Adalah benda yang terbentuk menyerupai bangunan kubus atau balon, contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda yang berbentuk menyerupai silinder, elips, contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Kemudian yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, contohnya buah-buahan, pohon-pohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume dan ruang. Kemudian yang kedua, apa saja jenis benda karya 3 dimensi? Benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Kemudian yang ketiga, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Benda-benda seperti meja, kursi, vas bunga, lampu, sapu, perabot rumah tangga lainnya, patung, tugu, dan monumen. Kemudian yang keempat, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Ada teknik arsil, teknik sapuan basah, akuarel, teknik gosok atau teknik siluet, blok, dan teknik pointillis atau terdiri dari titik-titik. Ya. Kalian telah memahami jenis benda yang bisa kalian tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Ya. Perhatikan.
Jenis benda tiga dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda tiga dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu melakukan kegiatan berikut? Mari kita amati bersama. Ya, teko multidimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi karena reka. Tahukah kalian cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Kalian bisa melihatnya atau mencarinya di Google atau di internet. Kemudian kalian bisa menuliskan cerita Aladin dan lampu ajaib dan juga tokoh serta sifatnya. Apa sifatnya Aladin? Seperti apa? Bisa kalian cari. Kemudian benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi terbentuk teko. Masih ingat kalian dengan pembelajaran yang pertama yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kalian menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggalmu? Amati sebagai berikut. Yang pertama, anak bermain ketapel. Yang kedua, ini adalah paman menimba embel. Yang ketiga, perajin membuat gerabah. Perhatikan gambar-gambar berikut di buku kalian. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dengan kotak-kotak berikut. Yang pertama yaitu gaya tarikan yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan embel yang semula diam menjadi bergerak naik. Kemudian hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Apabila cara menarik tapelnya lebih kuat, karetnya itu lemparannya juga akan semakin kuat dan cepat. Seperti itu anak-anak. Peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Pada proses membuat gerabah juga berlaku gaya otot dan gaya gesek sehingga menyebabkan gerabah dapat terbentuk. Kalian bisa mencobanya. Untuk membuktikannya adanya hubungan antar gaya dan gerak, kalian bisa bermain ketapel, tapi cukup pelatihannya tidak boleh membahayakan. Seperti itu. Yang terakhir, mari kita renungkan. Kalian bisa membaca renungan. Apakah kalian hari ini senang atau kesulitan dalam belajar, dan kemudian kalian bisa merenungkan hasil renungan dalam kotak berikut. Kemudian kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah sesuai perintah atau contoh yang ada di buku paket kalian. Cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga puasa kalian lancar semua dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik cerdas.